Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'al intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada safhah multaqa ini karena kepercayaan yang diberikan kepada al-faqir oleh daripada guru kita, maka mulai pada pagi hari ini atau tengah malam ini kita akan coba untuk membahas salah satu ilmu yang muhim di syariat kita, yaitu ilmu hadis atau ilmu mustalah hadis. Kemudian kitab yang akan kita baca tepatnya adalah kitab Al-Manzumatul Baiquniyah. Namanya Al-Manzumatul Baiquniyah, karya Al-Imam Umar bin Muhammad bin Fattuh Asy-Syafi'i Dimashqi yang wafat tahun 10 Hijriah. Memang tidak banyak maklumat mengenai biografi beliau ini, akan tapi banyak sekali di antara para ulama yang sudah berkhidmat untuk kitab beliau ini yang namanya Al-Manzumatul Baiquniyah, yaitu khidmat mereka dengan cara asy-syarh, memberikan menulis penjelasan-penjelasan atas kitab ini. Kitab mubarak Manzumah Baiquniyah berisi 46 bait. Kita juga pakai syarah daripada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Aidarus Ba'alawi hafizahullah ta'ala. Itu syarah yang kita pakai. Jadi nuskhah sekaligus Al-Manzumah Baiquniyah dengan syarah beliau. Juga kitab ini di sana di dalamnya ada zawaid ala Al-Manzumah Baiquniyah, tambahan untuk Al-Manzumah itu sendiri. Karya Al-Habib atau Al-Allamah Al-Qadi Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ja'far Abu Numay Ba'alawi. InsyaAllah kita akan coba baca. Kita akan coba sharing ilmu, mudhakaratul ilm, lianna hayatul ilm mudhakaratuh, dan juga dengan niat ta'allum wa ta'lim. Sebelum saya memulai atau sebelum kita memulai memulai dari bait yang pertama, perlu mungkin kita sampaikan pentingnya ilmu ini. Secara umum mungkin kita sudah ketahui pentingnya ilmu ini atau ahamiyatu, urgensi ilmu mustalah hadis, yaitu untuk tawthiq al-hadits nabawi. Apa itu tawthiq al-hadits nabawi? Bagaimana kita memastikan hadis Nabi SAW ini makbul, diterima, sahih atau tidaknya. Itu fungsinya. Khususnya untuk hadis nabawi. Itu pada mulanya maksud atau tujuan para ulama menulis ilmu atau menulis buku-buku ilmu mustalah hadis. Kemudian juga kaidah ini atau mustalah ini yang berisi di dalam tawthiq untuk memastikan keautentikan hadis Nabi SAW juga berfungsi untuk memastikan atau konfirmasi seluruh maklumat-maklumat yang sifatnya naklun, yang sifatnya dipindahkan dari personal ke personal atau dari sesuatu ke sesuatu, seperti tarikh, kisah-kisah dan riwayat, bukan hanya hadis Nabi SAW, perkataan para sahabat dan seterusnya. Kaidah yang akan kita baca ini digunakan untuk hal-hal tersebut, bukan hanya untuk hadis Nabi SAW.
Begitu juga bagaimana kita menerima setiap informasi yang sampai kepada kita, termasuk hari ini. Yang disebut dengan namanya tabayyun atau tathabbut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dalam satu qiraah fatathabbatu. Apa kaidahnya digunakan untuk tathabbut atau tabayyun atau konfirmasi atau untuk memastikan kabar ini valid, bukan kabar bohong, bukan kabar palsu. Yang digunakan adalah kaidah ilmu hadis yang akan kita pelajari. Jadi seyogianya untuk setiap muslim untuk mengetahui paling tidak ilmu ini secara khususnya untuk talib ilmu al-hadis atau al-hadithi. Dan kalau ini tidak faqid dari jiwa setiap muslim, akan terjadi, dan fitnah tersebut sebagian sudah kita lihat. Berapa banyak kabar-kabar palsu yang beredar. Sekarang semua orang menggunakan atau mengkonsumsi media. Ketahui bagaimana kaidah menerima informasi. Semua orang pakai, jadi semua ingin berbicara, semua ingin ngomong, semua ingin menulis tanpa mengetahui kaidah untuk menyampaikan informasi atau menerima informasi. Jadi informasi apa saja informasi yang sampai kepadanya dia terima. Dia telan bulat-bulat kemudian dia sharing. Ini kan sekarang zaman sharing, zaman like, zaman medsos, sosial media. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita mulai saja dari al-baitil awal. Saya sudah bilang tadi bahwasanya al-manzumah al-baiquniyah terdapat di dalamnya 46 bait. Kita mulai ya. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syayikhina fid dharain amin. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Beliau bilang, Syekh Al-Baiquni bilang, saya mulai dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad sebaik-baik nabi yang diutus. Jadi di sini ada beberapa faedah untuk bait yang pertama ini. Faedah pertama adalah beliau memberikan isyarat kepada kita bahwasanya pentingnya untuk memulai segala amalan atau segala sesuatu yang dzibalin, muhim, baik itu yang wajib atau yang sunnah atau yang mubah, memulainya dengan alhamdulillah. Landasannya Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala memulai kalamnya, kitabnya dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian landasan kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ini mungkin diperselisihkan. Yang bunyinya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi ta'ala fahuwa ajdam. Dalam riwayat lain aqta', dalam riwayat lain abtar, dan dalam riwayat lain bukan alhamdulillah saja. Ada riwayat yang menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, bahkan bi dzikrillah. Artinya setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, maka dia terputus dari. Juga ketika Nabi SAW mengirim surat-surat kepada para pemimpin di zaman Nabi SAW, para raja di zaman Nabi SAW, beliau memulai dengan kalimat-kalimat tersebut. Faedah yang kedua adalah bahwasanya al-musannif, penulis, setelah memulainya dengan alhamdulillah, melanjutkannya dengan as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dengan musalliyan ala. Saya bersolat pada Nabi Muhammad, kata beliau. Oke, di sini letak kepentingan salawat dan salam dalam memulai urusan-urusan kita. Imtithalan atau sebagai pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala fi qaulihi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya.
Akan tapi di sini ada permasalahan. Apakah setiap salawat dan salam yang kita lakukan, atau siapapun yang bersalawat dan salam kepada Nabi SAW, apakah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada suatu permasalahan, as-su'al yatrahu nafsahu. Di sini permasalahan yang sudah dibahas oleh para ulama. Di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama menyatakan salawat dan salam sudah pasti diterima, siapapun yang melakukannya. Tidak sama seperti amalan-amalan lain. Amalan lain kita sholat, kalau riya tidak terima. Kalau tidak diterima. Tapi salawat dan salam sudah pasti. Ini pendapat pertama. Dalilnya apa? Dalil pendapat ini berlandaskan dengan hadis Nabi SAW, kullu amalin faminhul maqbul wal mardud illa salatu ala Nabi SAW famakbulah. Ini dalilnya. Dalil yang berpendapat dengan pendapat ini. Bahwasanya setiap amalan ada yang diterima, ada yang tidak, kecuali salawat dan salam kepada Nabi SAW. Sudah pasti diterima katanya. Di sini disebut sholah saja. Pendapat kedua menyatakan bahwasanya sholawat dan salam dengan amalan-amalan lain itu sama saja. Ada yang diterima, ada yang tidak. Tergantung dengan adanya riya atau tidak. Jadi riya penyebab tidak diterimanya amalan. Kalau tidak ada riya, tidak ada riya, diterima ya. Jadi pendapat kedua menyatakan sama saja. Jadi sholawat dan salam kepada Nabi sama halnya dengan amalan-amalan lain. Pendapat ketiga tafsil, dia rincikan. Dari segi bahwasanya sholawat itu sampai kepada Nabi, ya sampai, pasti sampai, siapapun. Kemudian dari segi atau dari sisi apakah yang melakukannya itu mendapatkan pahala, itu amalan yang lain. Tapi apapun ceritanya, hal ini tidaklah tidak memberikan pengaruh yang besar. Artinya rahmatullah wasi'ah, rahmat Allah sangatlah luas. Allah SWT berkehendak memberikan rahmatnya atau memberikan pemberian-pemberian atau pahalanya kepada siapapun yang bersolat dan salam. Itu kembali kepada kekuasaan Allah SWT. Kemudian selanjutnya masih berkenaan dengan salat dan salam sallallahu alaihi wasallam. Memulai doa dengan salat dan salam. Bahwa kita dah tahu bahwasanya doa juga amal minal a'mal. Tapi di sini beliau Asy-Syarih Al-Habib Muhammad Yunabbih memberikan tanbih kepada kita bahwasanya pentingnya memulai salat dan salam sebagaimana beliau bilang ittifaq. Para ulama sepakat bahwasanya doa yang dimulai dengan salawat dan salam kepada Nabi SAW pasti diterima. Berlandaskan kepada 2 dalil. Kedua-duanya adalah hadis Nabi SAW. Hadis pertama hadis Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hukum hadis ini adalah hasanun sahih. Jadi makbul, diterima. Jadi valid adanya, benar adanya. Bunyi hadisnya bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW mendapati seorang sahabat. Seorang sahabat ini berdoa tanpa memulainya dengan pujian kepada Allah dan juga tanpa salat pada Nabi. Lantas Nabi memanggilnya. Kemudian Nabi bilang, ajilah hadza. Ini orang terburu-buru. Kemudian Rasulullah bilang ke dia dan bilang juga ke yang lainnya. Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih subhanahu wa tsana'i alaihi, thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa." Siapapun yang berdoa di antara kalian, kata Nabi, hendaklah dia memulainya dengan pujian kepada Tuhannya dan syukur kepadanya. Kemudian bersalawatlah dia kepada Nabi, kata Rasulullah. Kemudian berdoalah dia sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis Al-Imam At-Tabarani rahimahullah ta'ala. Hadis ini juga dinilai oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami bitha' di dalam kitabnya Majma'i Zawaid. Kata beliau, rijaluhu thiqat, hadis sahih. Rijaluhu thiqat. Nanti hadis kata Nabi, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Setiap doa itu mahjub, terhalang. Enggak sampai kepada Allah. Sampai kapan? Sampai yang berdoa ini bersolat kepada Muhammad.
kata Rasulullah. Kemudian kepada keluarga Muhammad, Ali Muhammad, kata Rasulullah. Shadaqa Rasulullah SAW. Jadi inilah faedah kedua untuk bait yang pertama. Alhamdulillah, abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Faedah ketiga untuk bait yang pertama ini, kita dengar tadi bahwasanya musannif hanya bersalawat saja. Beliau bilang alhamdulillah musallian. Mana salamnya? Kita sudah tahu bahwasanya salawat dan salam, salawat yang tanpa diiringi dengan salam itu makruh. Baik. Sekarang pertanyaannya, apakah makruh secara mutlak atau makruh bisyurut? Makruh dengan syarat-syaratnya. Jawabannya adalah makruh dengan syarat-syaratnya. Kapan salawat saja tanpa salam jadi makruh? Jawabannya yang pertama. Jawabannya ada tiga keadaan. Yang pertama, keadaan pertama, kapan salawat saja makruh? Ulama bilang fi ghairil warid. Artinya kalau ada satu riwayat misalnya yang menuntut Anda untuk bersalawat saja kepada Nabi, lantas Anda bersalawat sallallahu alaihi, itu saja, ini tidak makruh. Kenapa? Karena Anda beramal dengan yang warid, dengan sesuai dengan apa yang ada di dalam satu riwayat. Berbeda dengan yang tidak ada riwayat, atau tidak ada riwayat yang menuntut Anda untuk melakukan itu, lantas Anda bersalawat saja. Sallu ala Nabi katanya. Kemudian Anda bilang Allahumma salli alaih. Makruh. Kenapa? Gak ada hal yang menuntut Anda untuk berkecukupan dengan salawat saja. Ini adalah hal atau perkara pertama. Yang kedua, kapan salawat saja makruh? Kalau Anda sekarang datang masuk ke makam Nabi SAW, hujratin Nabi. Anda masuk, dikasih masuk oleh pemerintah Arab Saudi. Masuk ke kamar Nabi SAW. Kemudian Anda bilang, As-salatu alaika ya Rasulullah. Boleh tidak? Tentu boleh. Mubah. Tapi makruh. Lebih baik apa? Lebih baik tidak demikian. Lantas, kenapa? Lantas bagaimana yang Assalamu alaika ya Rasulullah. Kan Allah bilang, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan mubarakatan. Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Jadi, kalau kalian masuk rumah orang, maka ucapkanlah salam, bukan ucapkan sholawat, kata Allah. Nah, inilah makanya makruh kalau masuk ke ruangan Nabi, kemudian bersolawat saja. Yang ketiga, kapan makruhnya? Kalau yang melakukan sholat adalah Nabi sendiri. Nabi bersolawat atas dirinya, makruhkah? Tidak. Jadi itu tiga keadaan kapan seorang makruh atau mendapat makruh tanpa salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita sudah telah selesai menjelaskan atau mendengarkan tiga faedah yang kita dapatkan dari Al-Baitul Awal. Bait pertama dari kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Ini sekarang kita masuk ke Al-Bait Tsani, ke bait yang kedua. Bait yang kedua bilang hadithi iddah wa haddah. Wadi Imam Baiquni. Ini manzumah ini isinya macam-macam ilmu hadis. Beliau sebut aqsam, tapi ulama menyebutkan apa? Anwa'i ulumul hadis. Seperti di Muqaddimah Shalah, an-naw'ul awal kada sahih, nanti naw' kada al-hadisul hasan, nanti naw' kada al-hadisul dhaif. Jadi di sini kita fahami bahwasanya beliau menyebutkan bahwasanya isi daripada manzumah ini adalah pembahasan ilmu hadis. Ketika mereka menyebut naw' atau qismul hadis, qismul hadis atau na'ul hadis artinya apa? Pembahasan hadis. Jadi setiap judul atau setiap naw' sama dengan satu pembahasan. Wadhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin atawa haddah. Kemudian beliau cakap atau beliau bilang masing-masing daripada qism itu saya akan sebutkan. Kemudian saya akan berikan definisinya atau pengertiannya, kata beliau. Jadi faedah pertama apa? Saya sudah sebutkan bahwasanya beliau menyebutkan anwa' ulumul hadis.
Dalam manzumah ini adalah ada anwa' ulumil hadis. Faedah pertama, kata syarih, bahwasanya hadis dari segi kuat dan lemahnya terbagi pada dhaif. Secara umum kita sebutkan atau secara global kita sebutkan sekarang. Tapi pembahasannya secara rinci akan datang nanti insyaallah pertemuan selanjutnya. Sahih, hasan dan dhaif. Kemudian apa maksud daripada musannif biqaulihi wa dhi min aqsamil hadits ada? Saya sudah sebutkan tadi yaitu apa? Anwa'ul hadits. Anwa'ul pembahasan ilmu hadis yang ada di Manzumah Baiquniyah ini ada berapa? Kan beliau sebut iddah. Kita lanjutkan. Ada iklan tadi. Iklan 2 kali ya. Pertama, ada pembahasan ilmu hadis di dalam Al-Manzumah Baiquniyah. Kemudian ditambah oleh ditambah 11 oleh beliau. Jadi ada berapa? 43. Nah, ketika kita sudah selesai ya, di Nuzhatun Nazar sebutkan ada 150 na'umul hadis. Walaupun di Al-Muqaddimah karyanya Al-Imam hanya 60-an, enggak sampai 70. Pandangan daripada masing-masing penulis. Di sini 32. Ditambah 11 jadi 43. Jadi itu faedah bercerita atau menceritakan tentang pembagian ilmu hadis. Faedah kedua adalah beliau sebutkan tadi wa kullu wahidin ata wahaddah. Saya akan sebutkan masing-masing daripada nu' ilmu hadis itu berserta dengan definisinya. Dengan definisinya, pengertiannya. Sebut dengan had. Al-had itu nanti harus jami' dual mahdud dan kan sesuai. Jadi enggak kemasukan ketika Anda mendefinisikan dan jadi had tadi, had sesuatu had yaitu definisi harus jami' dan mani'. Sesuai dengan faedah ketiga. Syarih menyebutkan al-hadis itu beliau memulai atau beliau mendefinisikan adalah kita sekarang masuk kepada faedah ketiga dari bait tsani, bait yang kedua. Al-hadis lughatan al-jadid. Kalau kita hadis, mereka akan sebut al-hadis adalah al-jadid, yaitu apa? Hal yang baru. Lawannya al-qadim. Itu secara bahasa, tapi secara istilah ulama hadis. Kalau kita tanya ulama hadis, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyah. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam niat. Tergantung dengan niat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah bilang kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail hatta tatafattar